selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati. Kali ini akan berbagi dengan Anda tentang personal vision. Apa itu personal vision? Nanti akan kita bahas. Tapi pada dasarnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana membangun personal vision dan bagaimana mewujudkannya. Materi ini sebetulnya merupakan bagian dari materi sebelumnya. Ini merupakan bagian yang kedua. Nah, pemirsa, apa itu personal vision atau visi pribadi? Visi pribadi adalah gambaran dari masa depan, harapan, cita-cita, atau impian dari seseorang, atau mungkin juga merupakan panggilan dari seseorang. Dan ini sifatnya adalah sangat khusus. Dan seseorang harus memiliki visi pribadi. Ya, memang seperti di perusahaan, biasanya visi itu ada di perusahaan. Tapi visi pribadi itu juga sangat penting. Nah, bagaimana cara mengembangkan visi pribadi yang benar? Yang jelas adalah visi pribadi harus terkait dengan bakat atau talenta seseorang. Kemudian visi pribadi juga harus terkait dengan nilai-nilai hidup seseorang. Visi pribadi juga terkait dengan karakter seseorang. Dan visi pribadi harus besar dan mulia. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebetulnya visi pribadi merupakan gambaran dari jawaban dari sesungguhnya kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk tujuan apa? Untuk menjadi apa? Ingat, setiap orang diberi talenta, bakat, karunia, atau potensi yang berbeda-beda. Untuk mengenali kita diciptakan untuk menjadi apa, itu kenali bakat kita, kenali potensi kita, kenali apa talenta yang ada di dalam diri kita. Nah, mengembangkan visi pribadi haruslah sesuai dengan talenta yang kita punya. Karena kalau tidak sesuai dengan talenta yang kita punya, maka visi pribadi itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Nah, vision atau mission itu cara mendapatkannya atau prinsip dasarnya adalah untuk vision atau visi ini adalah to be something. Anda ingin menjadi apa? Itu gambaran dari sebuah visi. Kemudian kalau sebuah mission adalah to do something. Anda harus melakukan apa? Nah, yang pertama adalah kita harus membuat gambaran tentang visi kita. Contohnya adalah ingin menjadi apa? Kemudian untuk menjadi apa, kita mesti to do something, harus melakukan sesuatu. Maka visi adalah gambaran ingin menjadi apa. Kemudian misi adalah untuk menjadi apa itu kita harus melakukan apa. Nah, itu yang disebut dengan visi dan misi pribadi. Nah, kalau ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari peserta training saya waktu itu, dikatakan kalau saya sudah bekerja di perusahaan, apakah juga harus punya visi dan misi? Karena di perusahaan sudah ada visi dan misi. Tentu saja harus, kan namanya juga visi pribadi. Kalau di perusahaan adalah visi organisasi. Nah, visi pribadi dan visi organisasi apakah bertentangan? Sebaiknya tidak. Ketika kita bekerja di dalam perusahaan, kita tetap aja boleh mempunyai visi dan misi. Kita sebagai karyawan misalnya, kita sebagai apa di situ, kita tetap bisa mempunyai visi pribadi. Nah, hidup harus punya visi. Kenapa hidup harus punya visi? Karena ketika kita mempunyai visi, itu membuat setiap kegiatan yang kita lakukan itu punya arah. Karena menentukan visi sama dengan menentukan tujuan hidup. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan tujuan hidup, maka kita berjalan, kita berlari kencang, tidak ragu-ragu lagi. Karena kita punya tujuan. Jadi gambaran visi sama dengan ketika kita mau pergi tapi kita sudah menetapkan tujuan. Tetapi kalau kita belum menetapkan tujuan, berarti ketika kita jalan keluar, kita bingung, ini mau kemana nih? Atau ke sana aja, atau tiba-tiba berubah arah ke sana. Nah, itu gambaran orang yang tidak mempunyai visi. Yang jelas memang kita mesti punya visi kehidupan kita. Nah, jika kita tidak punya visi, apa yang terjadi? Saya menggambarkan orang yang tidak memiliki visi kehidupan itu ibaratnya kapal, dia terombang-ambing di lautan. Karena begitu dia mulai berlayar, dia nggak tahu mau kemana. Ya, dia nggak tahu mau kemana. Jadi ada angin ke sana, dia ke sana. Ada angin ke sana, dia ke sana. Itu gambaran orang yang tidak memiliki visi hidup. Dan biasanya prestasinya juga biasa-biasa saja. Dan biasanya hidupnya juga tidak optimal.
Dan yang paling penting adalah tidak menangkap kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, visi yang benar adalah gambaran dari talenta yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dari menangkap talenta, menangkap apa tujuan kita diciptakan, itu yang akan kita terjemahkan ke dalam visi hidup kita. Nah, ingat, setiap orang talentanya berbeda-beda, maka visi orang juga berbeda-beda. Nah, ciri-ciri visi itu tepat, ya, karena belum tentu membuat visi itu tepat. Nah, ciri-ciri visi yang tepat adalah ketika kita melakukannya, ada perasaan bahagia sekali. Ada sukacita yang luar biasa. Itu artinya visi kita sudah cocok. Kemudian pada saat kita mengerjakan visi kita itu, semangat kita menyala-nyala. Kayaknya nggak punya capek-capeknya. Itu. Kemudian berikutnya, selalu ada cara untuk melakukannya. Karena biasanya kalau orang sudah sedang melakukan sesuatu sesuai dengan visinya, kalau ada hambatan, dia pasti cari cara lain. Karena apa? Karena ada semangat yang kuat, ada energi dari dalam yang sangat kuat, sehingga dia akan mencari jalan-jalan lain. Itu tanda-tanda bahwa ciri-ciri bahwa visi itu tepat. Kemudian kita nggak bisa berhenti untuk memikirkan keinginan itu. Kita tidak bisa berhenti, rasanya terpikirkan terus dan terus. Nah, itu tanda-tanda bahwa visi itu tepat. Ya, visi itu tepat. Kemudian selalu ada kekuatan baru, selalu ada energi dari atas, sepertinya begitu, karena memang kita sedang melakukan apa kehendaknya. Nah, itu tanda-tanda bahwa visi itu tepat. Dan kalau ciri lain kalau visi itu tepat adalah dia orang yang memiliki visi itu akan meningkat kualitas spiritualnya. Nah, itu ciri-ciri kalau orang membuat visi itu tepat. Nah, berikut saya berikan langsung aja contoh-contoh visi di dalam kehidupan. Ingat, membuat visi adalah untuk menjadi apa? Ya. Kemudian untuk misi adalah untuk menjadi apa itu harus melakukan apa. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Setiap orang, apapun kegiatan dalam hidupnya, dia mesti punya visi. Apakah dia bekerja, apakah dia membuka usaha, ataukah mungkin dia di rumah sekalipun, ibu rumah tangga, ayah, kemudian keluarga, atau mungkin nenek, semua anak, semuanya harus punya gambaran hidupnya, harapannya, visinya seperti apa. Nah, ini saya berikan beberapa contoh. Misalkan ini seorang guru. Nah, visi seorang guru misalkan ingin menjadi guru yang sangat berguna atau yang memberkati banyak murid-muridnya. Nah, menjadi guru itu sudah banyak. Tapi guru yang punya visi adalah menjadi guru yang bagaimana? Iya, menjadi guru yang seperti apa? Nah, ini tadi contohnya lebih spesifik, menjadi guru yang memberkati murid-muridnya. Nah, itu visi. Lalu misinya apa? Nah, misalkan begini, mengajar dengan sungguh-sungguh, bukan biasa saja, ya, mengajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengenali bakatnya. Ini mulia, ini sangat mulia. Jadi jangan sekedar pokoknya mengajar. Nah, bukan seperti itu. Itu guru yang tidak punya visi kehidupan. Kemudian mengarahkan siswa untuk mencapai target nilai yang baik. Nah, ini juga keren sekali. Mengupdate ilmu sepanjang waktu. Jadi guru harus belajar terus, harus bertumbuh. Itu to do something-nya, itu misinya. Membantu siswa belajar mandiri dalam menyelesaikan masalah. Kalau seorang guru mempunyai visi yang demikian, pasti dia berbeda dengan guru-guru yang lain. Ini salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, ingin menjadi pemimpin, dia ingin menjadi manajer atau karyawan yang seperti apa. Nah, ini contoh orang yang sudah bekerja di dalam perusahaan. Beliaunya ini sudah menjadi pemimpin. Lalu visi hidupnya, dia ingin menjadi pemimpin yang bagaimana? Nah, kalau pemimpin itu banyak, tapi pemimpin yang berbeda adalah pemimpin yang mempunyai visi kehidupan.
Misalkan menjadi pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang mampu menelurkan pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan organisasinya, menjadi manajer yang jujur, misalkan begitu, menjadi karyawan yang selalu berkontribusi, menjadi karyawan yang kreatif. Nah, misalnya begitu. Nah, lalu nanti secara pribadi untuk menjadi yang demikian tadi, maka visinya apa? Dia harus melakukan apa? Kalau menjadi pemimpin yang bijaksana, berarti apa yang dia lakukan supaya dia menjadi pemimpin bijaksana itu? Contohnya seperti itu. Nah, ini saya berikan gambaran contoh lain. Misalnya, ini memang bagian dari klien saya, bimbingan saya, yang saya mentor, ingin mendirikan barbershop yang terbesar di Jogja. Dia mempunyai tempat potong rambut. Nah, kemudian dia mempunyai tempat potong rambut yang tidak punya visi apapun. Nah, saya akan mengajarkan pada beliaunya ini, bagaimana kalau mendirikan barbershop yang terbesar di Jogja. Nah, maka visi yang dilakukan adalah menyajikan model terbaru dalam memotong rambut, misalnya begitu. Nah, karena apa? Untuk menjadi terbesar, nggak boleh biasa dong. Nggak boleh sama dengan yang lain dong. Bagaimana menjadi besar kalau tidak berdaya saing dengan yang lain. Kemudian yang kedua, melatih tenaga-tenaga dengan profesional. Yang ketiga, membuat promosi besar-besaran melalui medsos, melalui apapun. Nah, supaya bisa menjadi yang terbesar di Jogja. Jadi proses menjadi yang terbesar itu dilakukan. Kemudian menyebarkan brosur kemana saja, ke kelompok kebugaran atau kemanapun. Nah, ini sesuatu yang dilakukan untuk mencapai visi yang sudah dibuat. Nah, ini contoh visi. Kemudian ini visi seseorang di dalam keluarga, ingin menjadi pendamai bagi keluarga. Nah, kalau kita sudah ingin menjadi pendamai, pembawa damai di dalam keluarga, to do something-nya apa? Misinya yang mesti dilakukan apa? Misalkan ini ya, berusaha mendamaikan semua orang di dalam keluarga. Nah, ini salah satunya. Kemudian memberi semangat bagi keluarga yang punya masalah, misalkan begitu, ya. Memberikan penghiburan bagi yang sedih, menghadirkan kehangatan dan kegembiraan, menghadirkan suasana baik di setiap keluarga untuk siapapun itu, memberikan perhatian, misalkan ini ibu rumah tangga, memberikan gizi terbaik, memberikan kesehatan terbaik bagi keluarga. Nah, ini misi di dalam keluarga. Jadi ibu rumah tangga juga perlu punya misi, punya visi dan punya misi, supaya kita bisa mengisi kehidupan dengan lebih baik. Nah, ini untuk remaja. Ingin menjadi remaja yang berkepribadian tangguh dan mandiri. Nah, remaja yang berkepribadian tangguh dan mandiri itu seperti apa? Misalkannya, dia memiliki karakter yang selalu jujur, dia disiplin, dia bekerja keras, dia rajin, ya. Kemudian dia selalu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dia selalu ingin berkontribusi pada lingkungannya, pada orang tuanya, pada teman-temannya di mana dia berkumpul. Nah, jadi itu to do something-nya mesti dibuat. Kalau sudah dibuat, nanti dia tetap akan menjadi berbeda. Kalau dia sudah merumuskan visi pribadi, kemudian misinya, itu biasanya hidupnya berubah. Karena tiba-tiba punya arah ketika mengisi. Nah, ingin membangun keluarga yang rukun dan bahagia, atau mungkin samawa begitu ya. Nah, untuk membangun keluarga seperti itu apa yang dilakukan? Saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung satu sama lain di dalam keluarga, kemudian saling memaafkan, saling melakukan pemulihan, saling mengapresiasi keunggulannya, dan ini yang penting, saling menerima kekurangannya. Nah, di dalam keluarga juga harus dibangun visi misi seperti apa. Saya sering sekali bicara dengan anak muda, kalau kamu mau membangun rumah tangga, kamu harus siapkan dulu visi misimu apa. Lalu nanti diskusikan dengan calon pasanganmu, cocok nggak? Kalau nggak cocok, nggak usah dilanjutkan. Karena kalau visi misinya cocok dan oke, setuju, saya percaya akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Nah, itu tadi ya. Jadi harus punya visi misi. Nah, ini saya sekarang ya. Ini saya. Saya juga menciptakan sebuah visi. Visi saya adalah ingin menjadi berguna bagi banyak orang,
melalui talenta yang telah Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya membuat visi saya ingin berguna bagi banyak orang. Kemudian untuk berguna bagi banyak orang, itu saya menjawab talenta yang diberikan. Saya merasa bahwa talenta saya adalah mengajar. Maka di dalam ini to do something-nya saya, apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya mengajar. Kemudian saya memberikan training, saya memberikan seminar-seminar, saya menjadi pembicara karena talenta saya di situ. Saya mempunyai banyak kelemahan yang lain. Saya nggak bisa masak. Saya nggak mungkin mengembangkan bagaimana saya menjadi berguna bagi banyak orang melalui cara saya menunjukkan keterampilan saya dalam hal memasak. Saya tidak akan bisa melakukan itu karena saya punya kelemahan di situ. Ingat, setiap orang punya kelemahan, tapi kita nggak perlu fokus pada kelemahan kita. Kita perlu mensupport atau mengelola potensi kita di mana. Nah, karena potensi saya mengajar, ya saya berhubungan dengan mengajar, training, seminar, menjadi public speaker, itu bagian dari to do something-nya saya. Kemudian Tuhan kasih talenta yang lain. Saya suka menulis buku, dan pada saat saya menulis buku, saya gembiranya luar biasa. Kalau orang sendiri kesepian, banyak orang saya gembira, sendiri saya menulis. Ini saatnya menulis. Nah, seperti itu. Maka stay at home nggak masalah bagi saya. Karena saya akan berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya. Kemudian talkshow di radio, talkshow di TV itu mesti dikembangkan. Potensi jangan diam, tapi harus dikembangkan supaya optimal. Kemudian saya melakukan consulting, kemudian karena bidang saya manajemen, kemudian memberikan konseling, pendampingan, dan pelayanan. Nah, saya mengisi kehidupan dengan itu. Jadi ingin menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara to do something-nya saya, visinya saya adalah mengajar, training, menulis buku, talkshow di radio, talkshow di TV, memberikan consulting atau memberikan sebagai konsultan, konsultan manajemen, kemudian memberikan konseling dan mentoring anak muda dan lain sekitar bidang saya. Ingat, saya punya banyak kelemahan. Yang saya sampaikan adalah potensi saya. Jadi setiap orang punya kelemahan. Dan kelemahan saya tidak saya ceritakan. Tapi ingat bahwa setiap orang punya kelemahan. Nah, tapi kita jangan fokus pada kelemahannya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mewujudkan visi supaya cepat menjadi nyata? Yang jelas take action, do something tadi ya. Kerjakan visimu. Ya. Kalau sudah punya visi adalah dikerjakan melalui misi apa yang sudah ditetapkan. Kemudian perjuangkan dengan segenap hatimu. Jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Jangan menjadi orang yang setengah-setengah. Karena pastilah semuanya akan biasa-biasa saja. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan penuh semangat. Kemudian pertajam kemampuanmu dengan berbagai cara. Itu cara mengelola potensi. Pertajam dengan berbagai cara. Tingkatkan kompetensimu. Tingkatkan kompetensi dirimu. Dari potensi diolah menjadi sebuah kompetensi. Supaya kita bisa lakukan untuk mencapai visi kita. Kemudian memiliki komitmen yang kuat. Ya, harus punya komitmen yang kuat. Dan yang paling penting adalah pelihara karakter baik. Karena sehebat apapun kompetensimu, sepandai apapun, kalau karakternya buruk, dia tidak pernah bertahan di atas. Kompetensi bisa membuat kita naik ke atas, tapi yang membuat bertahan di atas adalah karaktermu. Jadi penting untuk mempertahankan karakter terbaikmu, ya. Nah itu. Kemudian agar visi, misi tercapai lebih cepat, bagaimana caranya? Nah di sini ya, visualisasikan. Ya, visualisasikan. Kenapa divisualisasikan? Karena itu mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan, the whole brain model. Ya, otak kiri, otak kanan harus optimal. Nah, visi tadi mesti dituliskan. Visi tadi ceritakan secara berurutan. Nah, menuliskan dengan menceritakan itu yang terlibat adalah otak sebelah kiri. Sementara dengan membuat gambar, membuat dream poster, itu sama dengan melibatkan otak kanan. Kemudian visualisasi dengan selalu membayangkan, selalu memikirkan dan selalu membayangkan. Ketika visi itu selalu kita bayangkan, selalu kita pikirkan, nanti datangnya lebih cepat daripada yang Anda duga sebelumnya.
Nah, ingat saya juga melakukan hal itu. Ya, saya tidak hanya bicara teori, tapi saya melakukan itu. Kemudian cara yang kedua, selain memvisualisasikan, yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi itu apa? Perkatakan sesering mungkin. Apa visimu? Itu perkatakan sesering mungkin. Nah, ingat, bicara sendiri nggak apa-apa. Ini namanya self talk. Sampaikan dengan kata-kata positifmu. Buatlah magic word. Magic word itu sebuah kata-kata yang sangat kuat yang akan merubah hidupmu. Nah, sebetulnya ini yang penting. Katakan dan sesering mungkin. Bahasa positif yang sesering mungkin. Ingat, kata-katamu adalah doamu. Jadi sampaikan visimu dengan kata-kata sesering mungkin. Itu akan terjadi lebih cepat. Sebetulnya proses yang menjadi kuat adalah ketika kita sering menyampaikan, mengatakan, memperkata-katakan dan telinga kita mendengar, itu sebetulnya sedang menanamkan ke bawah sadar kita. Akan terbangun sebuah belief system. Dan belief system itu kuncinya. Kalau kita yakin bahwa visi kita, dream kita semuanya tercapai, itu pasti tercapai. Karena mengatakan berkali-kali pada dasarnya adalah membangun belief system tentang apa visi kita. Nah, itu gambaran dari saya. Oke? Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Berapapun usiamu saat ini, buatlah visi pribadimu sekarang, ya. Selamat bersenang-senang, mengisi dan menikmati kehidupan dengan kehidupan yang sangat indah. Oke, itu materi dari saya. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe. Salam semangat, keep fighting.